Kurang dikit. Kayak nggak kena apa ya namanya? Kayak kurang elemennya, nggak kurang elemen. Elemen ya? Iya. Elemen apa yang lo mau? Elemen Eco Green? Elemen Gue ngomong elemen jadi inget gue ada. Ini 90s ya kita ya. wah, elemen mah. Era kita tuh ya. Elemen Dia itu 90s juga tuh. 90s juga. Tapi Ada namanya. Tapi gue kenal sih. Dia ada brother kita. masih ada nggak tuh. sih? Kita tanya-tanya aja Iya, kali iya, ya. iya. Ya, kita panggilin dia ya. Panggil dulu. Bor. Eh, Oh, belum ada, kita ada belum datang. Adit di sini ya kalau nggak salah deh. Di mana dia tuh? Dit. Wah. Belum nyampe kan. Belum nyampe. Masih auranya masih jauh di. Ini. Wih, mantap. Set. Ini elemen sebenarnya dia. Ini elemen sebenarnya nih. Iya. Iya. Wah, ngeri, main kita ngeri. Iya, Dit, kita kenjurengan 90s nih, Dit. 90s banget ya. Aduh. Sehat, Dit. Kangen gue menu-menu 90s tuh ya. Ditnya. Lu gimana kabar nih? Baik. Welcome ya. Tetap waras lah. Welcome Trust ya. Welcome. Oh iya, welcome terasi ya, senang gua bisa dan mampir ke sini. Seru tempatnya. Asik. Bengkel banget tapi buat gua ini rebel banget. Asik. Rebel banget. Tetep ada rebel nih. Iya. Rustic ya, rustic. Pasti. Gitu. Enak-enak, seru. Asik. Nah, kita bisa ngobrol sama dia, Tank. Hmm. 90s ya kan? Bicara elemen, bicara 90s nih. Emang waktu itu zamannya ya Iya. kan. Nah, gua sebenarnya bukan artis banget malah sebenarnya. Late 90s. Late 90s. Late 99 ya. 99. Itu dia. Cuman gedenya di dengerin musiknya ya 90s banget, 90s. Elemen 99. Lu langsung dari pertama, Dit. Oh enggak. Gua masuk 9, elemen tuh dari 97. Sebenarnya Sebenarnya dari 97 ditolak-tolak label 2 tahun. kan Ditolak-tolak. lagu lu kan cocok sama label kan ditolak ya. Ternyata sempet Orang mikir gitu ya, tahu orang ditolak. mikir ya. Gue tuh masuk 98 November, jadi udah generasi keberapa lah. Adik gue malah duluan Arya. Oh. Arya duluan masuk elemen. Kalau gue 98, elemen 97, tapi dari beberapa kali demo ini tolak-tolak label. Dia aja Padahal sampai udah tahu lagunya udah sesuai sama pasar, masih ditolak. pasar tradisional mungkin dia. Cisauk berarti. Dekat warung panjang. Warung panjang. Ditolaknya sebenarnya bukan karena musik. Tapi Kenapa jadi dua? tampang. Iya, bisa. Astagfirullah. Iya. Ber, dia kan bisa masuk majalah Cover Boy Gue segini. bukan model, tapi memang sebagian dari elemen 4 orang adalah dulunya eksis di dunia model. Ada Didi, Arya, Yang enggak lu doang. gua, Ferdi, Fajar, Ibang, yang itu bukan. Ferdi, Fajar, lu, Ibang. Yang 4, ya yang 4 Lucky almarhum vokalis elemen yang Emang pertama. full personil berapa sih? Bertujuh. Oh bertujuh. Tapi Bertujuh. Ferdi kan belum masuk. Ferdi baru masuk album kedua. Album pertama. Iya, itu- gue tahu yang pertama tuh dia bukan vokalisnya, bukan itu kan? Bukan, almarhum Roy Setiawan. Nah, itu model. Almarhum. Udah almarhum. Sudah almarhum. Dan memang berangkat dari model terus ngeband. Ngeband. Ya, itu justru salah satu faktor yang orang nyangka itu memudahkan. Ya. Tapi sebenarnya itulah sebenarnya penghalangnya kita diterima label. Label nggak ada yang percaya. Label nggak ada yang percaya. Kalau model tuh bisa gitu nyanyi gitu. Iya, karena waktu itu image-nya yang dari model terjun ke dunia musik itu pasti larinya cuma jual tampang atau jadi boy band. Ya. Boy band. Iya, Sedangkan iya, waktu iya, itu iya sih. warga 62 netizen gitu masih belum bisa membedakan meaning dari boy band dan real band. Ya. Oke. Gitu. Nah, kita tuh ditolak hampir 2 tahun. Wow. 2 tahun. 2 tahun Gua ya. Masuk 98 November. 98 November. Sebenarnya elemen udah beres lagu 8 lagu dan gue tinggal nyelesain 2 lagu di album pertama. Sisa 2 lagu. Sisa 2 lagu jadi udah mixing. Di proses mixing itu Jadi satu album pertama lah nanti. iya gitu. Nah, di proses mixing itu karena ditolak-tolak label terlalu sering, tiba-tiba waktu itu datang Pai. Oke. Pai Slang? Iya. Oh. Pai Slang. Wah, awalnya sempet Pais. Sebetulnya produsernya Hari Budiman dan Johnny Yaya, cuma itu ditolak. Tapi Pai lagi iseng gitu, Pai lagi iseng. Ada waktu. Dia juga lagi baru turun dari langit. Dari kayangan. Lagi ada fase di Turun situ. mencari elemen. Iya. Iya, ketemunya elemen. Dia bawa waktu demonya elemen ke Universal
universal, tapi tidak pakai foto. Jadi satu-satunya caranya adalah kalau yang lain pakai profile, pakai foto, Empire nggak pakai foto. Jadi dia cuma kasih ke waktu itu ada Ko Aheng, Pak Yusak, dengerin, tapi nggak dikasih tahu fotonya dan tidak dikasih tahu siapa yang main gitu. Lu suka nggak? Mungkin begitu kali ngomongnya. Suka nih kan, ya udah. Kalau mau suka besok kita ketemu, kita langsung nanti urus aja segala macamnya. Oke. Baru pas ketemu, ya labelnya baru tahu kalau kita sebagian dulunya adalah model. Oh. Visi misinya tuh sebenarnya lagunya apa sih? Elemen tuh kemana sih? Yang konsep musiknya. Waktu almarhum pertama sebetulnya yang waktu vokalisnya masih almarhum Roni, sebenarnya tetap musiknya adalah pop aja, dan kebetulan waktu itu Apa pop rock ya? pop rock itu sebenarnya masuknya ke album kedua. Jadi album pertama itu lebih dominan musiknya dari keyboard. Iya, iya. Piano lebih dominan, piano keyboard lebih dominan. Start asal ngarang lagunya dari keyboard ya. Gitu. Nah, karena gue baru masuk dari yang saat terakhir gitu ya, terus ya rilis, dan ternyata setelah dikontrak langsung dikontrak 3 album. 3 album. Tapi ternyata hasilnya jauh dari mimpi juga. Berarti circa 99 sampai 2000. Setahun kita. setahun. Iya, kita setahun itu rilis album cuma buat ditimpukin di panggung. Oh gitu. Iya. Itu itemnya apa ditimpukin di panggung itu? Itemnya apa aja? Itemnya satu, ternyata waktu itu gini, orang Indonesia memang kalau sekarang bilang netizen warga 62 itu bangsa nyinyir, sebenarnya udah dari dulu. Jadi di Indonesia itu tidak boleh dikasih yang terlalu cakep terus akhirnya melejit, atau terlalu jelek terus akhirnya terkenal. Iya. Itu pasti ada pro kontra. Yang ini tengah-tengah ya. Yang penting di tengah-tengah. Nah, Dan lu nggak di tengah-tengah. di mata banyak orang, dan itu juga jadi hembusan media. Jadi banyak media-media di tahun 90-an akhir itu, 2000-an malah senang menggoreng isu tentang keboybandan, yang tentang tampang-tampang yang sebagian personel elemen ini dijadikan tagline untuk menjadikan ya mungkin media mereka jadi outstanding. Tapi untuk masyarakat itu jadi makanan dan hembusan. Akhirnya impactnya ke kita dalam 1 tahun itu manggung itu hanya untuk ditimpukin. Gue jadi pano dulu setiap dapat jadwal manggung, ya walaupun nggak sering ya, walaupun waktu itu elemen paling sebulan sekali. Tapi manggung tuh jadi deg-degan, karena kenapa? Manggung itu hanya untuk ditimpukin, dan baru dipanggil namanya itu satu gor gitu udah banci, wah segala macam. Mungkin itu sebenarnya ditimpukin cuma buat stok di kosan kali. Tapi gue kalau ditimpukin kayak ini Jadi mental. latih mental sih mungkin. Kalau Jadi kayak ditimpukin- digodok gitu ya. Kalau ditimpuk sendal sering. Sering. Timpuk Didi Sendal. tuh sering ditimpuk Ada yang kayak sepasang nggak sendalnya? nyarinya sih yang itu, yang apa tuh? Hawaiian Nice. Kalau kayak ditimpukin gua ICL kecil juga sering. Tapi gua pernah tuh manggung di Taman Ria Senayan, yang nimpukin gua ada yang gua ditimpuk itu kangkung seikat. Kangkung seikat. Gua bilang nggak sekalian sama bawang sama cabenya, gua bilang gua jadi numis. Sama pick up mobil ini apa ini pasar induk ya sekalian. Buat ngirim. Iya, buat ngirim sekalian. Iya. Nah, kalau di Van Halen kan nimpuk suka ada kolor BH cewek tuh. Nah, gua daripada model Van Halen mending kayak Sri Mulat, ditimpuk rokok dalamnya ada duitannya, ada sawerannya. Iya, benar gitu. juga ya buat. Oh iya, elemen itu fans tuh banyak cewek gitu. Iya dong kan Iya. wangi-wangi kan. Dulu, nah itu waktu album pertama itu iya. Sempet nggak dilemparin kolor sama BH gitu nggak? Kayak di Van Halen gitu, Metallica gitu, sempet nggak sih Langsung rockstar masuk gitu? ke kamar sih sering. Karena Van Halen sih. Ya gue sih mendingan gak usah ditimpuk, langsung ke kamar aja ya kan. Real. Iya realnya langsung aja ngapain? Udah nggak pakai kolor Iya, lagi, ditimpuk atau GT Man kan nongolnya kan. Lah ini kolor cowok ya kan. Pokoknya setahun itu Waduh. kerjaan kita cuma buat ditimpukin, buat ini. Nah baru pas album kedua kan ada almarhum Roni resign karena fisik waktu itu ya. Terus dia Kondisi ya. akhirnya masuk Ferdi. Ferdi masuk vokalis. Pas Ferdi masuk itu pertama kita tuh dia tuh komposer yang bisa multi talenta semua musik. Dia, terus gue lihat karakter lagunya beda. Nah pelajaran dari album pertama akhirnya ngerubah mindset gitar sejak album kedua lebih dominan dimajuin Dari yang sebelumnya. Dari sebelumnya. Nah, karena kalau sebelumnya kalau tetap dominan di piano, keyboard atau string Itu pas di circa tahun berapa tuh? 2000. 2000. Setelah kita setahun cuman manggung ditimpukin, kita sampai pernah manggung Baik, setahun ya perjalanannya ya, dari 99 ke 2000 ya. Setahun ditimpukin lah, habis Setahun itu ditimpukin belajar lah. supaya nggak ditimpukin ya kan gimana gitu. Akhirnya Ferdi itu masuk ya. Ferdi masuk. Dan akhirnya mulai ngerubah sedikit karakter musik elemen, lagu-lagu dia juga agak memancing buat yang lebih akhirnya orang banyak tahu sekarang musiknya tuh elemen banget sebetulnya start di album kedua. Gitu.
gitu. Kalau orang dengar nih musiknya dari elemen situ barat, ya? iya, dengan chord yang banyak progresif modulasinya. Udah mulai berkembang ya. Berkembang, didengarnya ringan. Jadi kalau anak jazz suka, anak rock juga mulai demen gitu. Ada ya. Nah, presentase penontonnya juga mulai bergeser. Yang tadinya 100% 99,9% cewek, sejak album kedua itu mulai 60-40. Waria. 60 cewek, 40 cowok. Oh. Sisanya tengah-tengah transgender lah. Pokoknya staff tengah, staff tengah. Tengah. Tadinya Manggung juga. tetap ada subnya dikit sempet Iya. ya kan. Dan radio sama TV udah mulai mau nerima lagu kita diputar. Tadinya masih alergi banget dengan lagu itu. Setelah materi dari album kedua ya. Album pertama boro-boro radio. Ya karena tembusan media, Indonesia tuh paling gampang dihasut sebenarnya. Ya pasti. Jadi, kita udah bikin suara-suara, kerjanya cuma mau ditipukin, Itu ya dapat Indonesia ya. nggak Tanah air diterima beta radio. tapi berarti. Banyak yang kipas bor, yang Iya, goreng-goreng ya kan. Ada kepentingan supaya gitu. Nah album kedua akhirnya ngerubah Baru akhirnya. mulai radio mau muterin, manggung juga udah mulai lumayan lah, sebulan 4 kali 5 kali, Oh, lumayan. udah nggak ditipukin, Mulai nggak ditimpukin. tapi Aduh, kebanyakan penonton cowok datang cuma buat kepo, nyari celah buat nyela doang. Jadi tapi nggak bisa dicela gitu karena jam terbang kita setahun ditimpukin itu ternyata mempengaruhi mental. Iya. Mental. Jadi datang cuma buat cari celaan tapi pulang oke juga sih gitu. Oke Istilahnya juga mulai sih. pelan-pelan. Angin berlalu ya. Tapi Lo kalau mau nimpukin gue tahun lalu gitu ya, ya. lu kemana tahun lalu masih di Iya. kamar gua bilang, anjir gitu. Jangan-jangan fansnya dia waktu album pertama datang ke konsernya Elemen, emang udah nyiapin buat timpukannya, Bor? Enggak, sekarang tadi kalau yang dipukin album saya Nyetok gitu, nyetok timpukan. bawang sama Iya. cabe gitu kan. Bagi-bagi tuh fans penontonnya tuh nanti lo Tapi dari awalan 2000 sampai ke sini ada perubahan grupis nggak tuh? Yang paling berubah itu sebenarnya sejak album ketiga. Album ketiga di saat kita semua sudah nothing tulus ngelakuinnya karena cuma buat nyelesain kewajiban nyelesain 3 album aja sama Universal. Karena ternyata album kedua walaupun agak better dibanding album pertama, kita waktu itu hampir di atas 200.000 kopi lah ya. Cuman tetap masih anak-anak masih ngerasa terima. ya udahlah kita nyelesain album ketiga cuma buat nyelesain kontrak. Habis itu kita melanjutkan hidup masing-masing lah. Ya. Melanjutkan hidup masing-masing. Setelah kontrak selesai ya. Iya, jadi kerjaan album ketiga tuh nothing tulus, nggak ada passion ya. Kalau album kedua kan kita kerja keras supaya album pertama nggak kayak album pertama, jadi album kedua berubah. Nah album ketiga tuh sebenarnya udah dengar lagunya, misalkan Ferdi ngasih lagu gitu, kayak waktu itu ada Mafia Surga, Rasyati segala macam jadi ya udah kita ngisinya serilek aja kayak Serilek orang mungkin. nothing tulus aja, mau laku mau enggak terserah gitu. Tapi ternyata impactnya itu hari pertama kita launching itu saat itu langsung double platinum 400. Widih. Dan panggungnya langsung signifikan ya. Platinum bor. Yang biasa kalau patah tulang di sini. Itu Iya. Platina ya. Lain. Belum. Nah itu tadi pertanyaan itu terjawab, berubah sejak di 2003. Dari 2003 itu yang manggungnya tadi cuma sebulan sekali atau 2 bulan sekali, tiba-tiba dalam sebulan paling sedikit 28-29. Wih. Maka sampai 41 Sebulan. Seharinya aja cuma 30. Berarti ya kali 2 aja ya sehari ya. Berarti 2 atau 3. Kalau katanya dekat 2-3 ya. Pamulang Legoso misalkan 2 kali gitu. Kalau jadwal tur promo tour Ya ya. itu zaman tahun itu kan band lagi tur dan kita udah sponsor udah mulai berani datengin buat misalkan Elemen tur bareng Slang waktu itu sempat juga sama salah satu sponsor untuk menjadi kompetitornya satu sponsor apa yang misalkan Dewa sama Lasso gitu nah kita Iya. atau Elemen sama Naif udah mulai 20 kota 30 kota zaman dulu kan band-band gitu di bis saya tinggal balik 3 bulan 4 bulan Ketemunya itu terus tuh selama 3 bulan 4 bulan. L4 lu lagi LLL. kecuali tadi grupisnya Ganti-ganti. ya silih berganti Ngikutin zaman ya. iya Ada lo yang dari tiap kota gitu emang udah kota ini gua gantinya. oh ada maksudnya gua apa gimana Lo. enggak Enggak lah ya. maksudnya biasanya itu lebih ke tiap kota udah punya karakter sendiri lah Paling ujung lu di mana? Konser. kita udah dari 0 km sampai Papua Oh, Sabang sampai Merauke udah ya. Nyampe sampai luar ke biasa. sampai second sama third city-nya juga udah yang kotanya mungkin kayak gue nggak pernah dengar nama kota ini dari gue SD pelajaran Geografi nggak ada ya? Nggak ada nama Iya, kota mungkin ini. baru ada kali ya Ada, tahun iya. 2008. Ada kota
Terus animo tiap kota beda-beda nggak? Beda-beda. Jadi kalau kayak waktu itu di Aceh kan subnya dipisah ya. Iya. Ya, kiri kanan gitu kan. Kalau orang bilang manggung di Jayapura, Papua, orangnya nanti kayak itu enggak, sebenarnya sudah sangat modern gitu Papua. Ternyata yang kita pikir kayaknya hutan belantara ya kan? Tiba-tiba dari ujung ada yang mana Ripang nggak ada. Oh, tapi kita pernah dicegat GAM. Panai pengen ada lagi kan? Dicegat gang. Iya, di Aceh tuh pernah waktu itu elemen. Keren loh men, dicegat gang men, jarang tuh. Iya, kita manggung beberapa kota di sekitaran Satu itu. dari Aceh. Hampir dicegat ya? Manggung di kota namanya Sigli, Janto, ya gitu segala macam kan harus ngelewatin hutan gitu lah ya busnya. Pas pulang habis konser kita di stopin. Stopin ya? Stopin. Tapi kan di bis kita ada kayak ya istilahnya security yang di hire ya dari tentara gitu untuk sosialisasi Pas di atau kota itu ya. iya, jadi pas Sigam itu masuk ya sudah ngobrol akhirnya bis kita dikasih lepas dan balik ke hotel. Wih, sebuah pengalaman ya. Iya, jadi Gak akhirnya ngerasain dicegat. Papua bor dicegat. kalau itu di Aceh. Kalau gua, Oh di Aceh. gua dicegat kalau nggak satpam akan sih gua. Karena lu naik ereking motornya ini berisik. Apa knalpotnya? Knalpotnya kolong. Oh, Iya. Bang, tolong bang, berhentiin dulu bang. Asik Iya. lu dicegat kan. Iya, pengalaman sih. Dari akhirnya dari 2003 sampai 2008 ya kerjanya begitu aja. Rekaman, tour, di tengah-tengah label ngasih timeline buat album baru. Iya. Belum ada TV segala macam. Secara mentality, secara mindset drama band mulai terjadi dan akhirnya gue resign di tahun 2008. 2008. Sempet resign dulu ya. Resign pas setelah Elemen nyelesain album ke-7. Gue resign dari Elemen. 2008. 2008 abis tour 2007 sampai 2008 gue pamit. Baru kan masuk lagi Elemen 2017. Reunion. Lu 2000 start pertama 2003 kan? Album 3. Gue dari 99. Dari 98, dari 98. Tapi 2008 7 album. 7 album, 2008 gue resign. Lo resign. Nah, Lucky resign setelah album kelima 2005. Oh, Lucky ya. Lucky dulu yang resign. Kalau reference dalam musik nih, beda-beda semua personal elemen. Beda. Beda. Kalau lu sendiri pribadi apa nih? Ini reference lo kayak apa? Dari gitar, dari musik, Seleranya. seleranya. Oh jauh, beda. Beda banget, Bu. Beda, gak ada yang nyambung itu di dalam. Gua itu 90s banget lah. Tapi Yes. gua pendengar semua jenis musik gua. SMP itu gua masih mainnya kayak kreator, testament. Pokoknya yang ada di Duta Suara ya. Pokoknya ada di Duta Suara sama di radio. Waktu itu masih radio kan gitu. Reference dari radio kita beli ke toko ya langsung ya. Gua nonton Metallica di Lebak Bulus sama Sepultura. Indonesia. 93. Ya, 93-an. Terus Iya, kuliah masuk SMA, gue mulai tergila-gila sama Seattle Sound grunge. Oh pasti. Seattle Sound, gitu. Ini pelakunya pak. Iya, Seattle Sound grunge. Seattle Sound. Tapi pas kuliah, gue mulai dengar yang namanya New Wave, U2 dan lain-lain. Banyak sekali ya influence-nya. Nah, kalau di Elemen, Ferdi itu udah Beatles. Dia buat gue adalah Beatles. Dia tidak ada yang lain yang lebih besar dari Beatles. Jadi, Oh, makanya dia bahkan bikin lagunya apa iya, dia itu ya Beatles. Ferdi ya dia. Ferdi. Kalau Didi itu sebenarnya adalah dia sama Fajar lebih menyenangi yang art rock. Fajar yang main keyboard sedangnya tuh Genesis, Rush, Saga. Keras. Saga, Progresif ya dia. Progresif. Ya, Didi pendengar heavy rock 90s banget. Ya, karena Iya, pukulannya di situ kan. heavy, ya. Perhatiin ini. Iya. Dulu ya masih gitu. Dia senangnya banyak orang nggak tahu walaupun dia belajar sama Aksan apa Farabi gitu, tapi sebenarnya dia Oh, gue pikir Aksan yang belajar sama dia. Aksan belum cakup banget. Amran kali itu. Oh iya. Beda-beda lah. Amran. Arya Amran. hidupnya berhenti di British lah. Dia hanya Britpop ya. Radiohead Tuhannya dia lah gitu. Oh gitu. Agama dia. Agama dia. Tapi yang menyatukan akhirnya bisa kayak elemen kebentuk itu sebenarnya adalah Toto. Oh. Toto. Jadi Benang semuanya- merahnya di Toto. Iya, akhirnya ketemu. semuanya sedang sama satu band namanya Toto. Jazznya ada, Betul. Rocknya ada, popnya dapat. dapat. Gitu. Dan komposisi playernya juga Iya. kayak Ya rock begitu. ya. Jadi makanya kalau ada orang dengar elemen kadang-kadang dengernya gampang, tapi kalau dimainin sebenarnya lompat-lompatan chordnya. Iya, Kayak iya. gitu kan. Kayak gitu.
banyak modulasi ya. Toto sih yang nyelamatin untuk Elemen akhirnya punya sesuatu karakter. Oke. Dengan gaya Di Beatles. Elemen tuh ini juga kan nyumbang Bikin lagu. materi juga kan? Iya. Oh, Elemen itu tiap rekaman album, setiap album itu masing-masing anak bisa nyetor karena 7-7-nya komposer, 7 komposer bisa nyetor satu anak 10 lagu. Jadi sekitar setiap album itu ada stok 60 sampai 70 lagu. Woi. Setiap album baru kita Aman, saring. Produktif ya. Aman tuh. Baru kita tapi masih bahasa Tinggal- nyamuk ya. Ya. Belum ada lirik ya, bahasa ya, nyamuk ya. gitu kan istilahnya. Habis Iya, itu nyangung-nyangung. Yes, is the crazy. Skies, waves, rain. Habis itu baru saring yang terbaik jadi masuk 10. Itu yang pilih. Dipilah-pilah. Dipilah-pilah supaya gitu. Nah lu sekarang lagi apa nih, Dit? Elemen nih baru Rilis album gara-gara pandemi, Bro. Kita jadwalnya kan di stop dari tanggal awal Maret ke tanggal 5 2020 udah mulai Iya. sebelum PSBB diresmikan sama pemerintah. Sebenarnya anak band yang duluan langsung dicabut izin keramaiannya kan. Izin keramaian gue terakhir Udah itu- pasti. Iya gitu, tanggal terakhir itu tanggal 5 Maret 2020 mestinya main di SG Dome itu di postpone, Oh. ditunda. Akhirnya semua jadwal dari Maret sampai November waktu itu udah full book sampai November, semuanya ditunda. Oh iya, gua Ferdi sempat ngobrol. Iya. Sama gua gitu dia. Mereka ada program apa? Concert room gitu, 58 concert room. Asik tuh ngewadahin Oh. kawan-kawan musisi indie Iya, ya. itu setelah elemen jalan, Heeh. ternyata responnya alhamdulillah. Justru kalau gue boleh bilang sih sebenarnya pas reunian ini malah responnya 3-4 kali lipat melebihi ekspektasi yang gue pikir gitu ya. Masalahnya kenapa waktu kita elemen sempat tinggal berempat dan orang banyak ngira vakum, ya paling fansnya elemen itu udah mature ya, udah mature, udah Ya, pastilah. ke atas gitu kan. Apalagi ngikutin Iya, perjalanannya ya. tapi ternyata pas elemen balik comeback dengan personil awal itu malah makin menggila kayak waktu kita manggung di Hard Rock itu ngantrinya sampai Pacific Place dalam gitu dan full book. Lumayan ya. Kita kaget gitu, oke lah. Itu mungkin udah pada mature dengan tiket lumayan gitu, Iya. mereka mampu beli. Tapi pas tiba-tiba kita dapat job pensi outdoor dengan stadion, itu panik anak-anak, siapa yang mau nonton? Kan kita istilahnya fans kita udah naik, maksudnya udah 25 ke atas udah ada yang Iya. merit segala macam. Ternyata kita main penontonnya kayak waktu main di Kalimantan penontonnya hampir 25.000 dan itu paling tuanya gue lihat penontonnya antara SMA kelas 2 sampai kuliah semester 3 lah. Which is waktu lagu-lagu Iya. elemen naik mereka mungkin masih SD atau belum lahir. Tapi mereka hafal dari lagu pertama sampai lagu terakhir. Dan ikut lompat-lompatan, cuman nggak tahu personilnya. Didi aja mereka nggak kenal. Didi, Ferdi mungkin mereka nggak ngeh gitu, tapi mereka hafal lagunya. Dan dari Oh, lebih ke materi lagunya. dari Mereka situ lebih kita hafal baru ya. ngeh, terus main di pensi which is anak-anak SMA kelas Iya. 2 siapa yang kenal kita gitu. Iya. Ternyata mereka hafal gitu. Nah, akhirnya baru ngeh bahwa ternyata itu lintas generasi. Iya, ternyata lagunya masih Bisa- kepake. bisa Masih lintas kepake. generasi. Kayak zaman kita mungkin sekarang belajar gitar anak sekarang tetap si calo main lah. Iyalah, ya kan? Guns N' Roses lah. Iya, ya. tetap ya ada Tulalit ya kan. Nah, di tengah setelah responnya bagus, gua sama Ferdi kita pikir untuk membantu teman-teman yang generasi di 90-an 2000-an supaya bisa terdengar lagi gitu. Akhirnya kita bikin 58 konser room itu. Keren. Gitu. Lu main di programnya Iya. itu kan. Sama waktu itu Asik. sedikit kekesalan kita bahwa TV itu udah mulai Down ya. untuk ngasih acara musik yang benar-benar zaman seperti dulu gitu udah nggak nyampe 10% gitu. Jadi udah nggak ada slot lah buat musik yang baik gitu. Nah kita pengen ngasih edukasi juga ke orang-orang. Audience. Audiens ada acara musik yang secara audio oke dan ini masih eksis loh bandnya, bukan berarti kalau nggak pernah Iya. nongol di acara TV itu mereka tidak eksis. Iya, Materinya iya. kawan-kawan. Keren materinya itu. Dan rekamannya tahun analog. Nah di tengah lagi kenceng pandemi, stres anak-anak, nggak ada jadwal, rekaman. Akhirnya rekaman bikin album. Jadi album itu terjadi karena pandemi. Album baru Elemen kemarin rilis. Karena jadwal manggung Nggak juga. ada. Lu ngapain? iya, gila lu lagi ngegas kenceng. Sebulan tuh udah ada 10 sampai 15 manggung gitu ya. Terus di rem itu stres. Iya. Secapek-capeknya kerja lebih capek nganggur. Iyalah. Ayo, makanya langsung ngumpulin kita rekaman aja deh. Rekaman maksudnya ya rekaman aja, album baru aja, album baru. Jadi bikin udah rilis. Kita rilis EP sama rilis CD limited.
Walaupun mungkin sekarang nggak semua orang punya CD player, tapi buat kita tetap lah namanya karya itu kalau harus ada CD lah ya. Harus fisik. Fisik. Rilisan fisik ya. Rilisan fisik. Kayak gitu. Karya. Full body contact ya kan. Full body contact. Yang lu kayaknya tanggung amat masker lu di situ copot aja. Kayak gua ngeliat lu kayak dokter kayak gua mau Buat diperiksa. nutupin jenggot. Biar nggak kelihatan lagi hijrah-hijrah banget. Kayak copot aja kan. Nah, lebih ini kayaknya. Iya kan? Kan kita tetap prokes. Oh, baru buat lu janggut gua kira lu janggut lu udah Prokes. panjang yang gimana. Wah, tadi udah cukur. Tapi keren main gitarnya. Iya. Gue tadi dengar keren main gitarnya. Banyak Ketahuan anak festival banget zaman dulu Anak semua lagu. festival. Kayak MP3 gue dengernya gila semua lagu. jambore musik. Anjir. Sempet juara ya, Neh? Hah? 17-an, Favorit. 17-an. Favorit Itu lebih bagus dibanding juara satu. Juara satu. Iya. Jangan juara favorit aja kan. Favorit dari berapa festival wah, aktif kalian. Tapi ini tempat keren, gue seneng rebelnya, Trust keren. Thank you, Dit. Thank you. Terus banyak motor-motor, gue juga Biasa nih kawan gue yang punya nih Dit nih, gue numpang nih sama Ian nih. keren. Gue kusuk-kusuk berdua dia. Mungkin orangnya baik. Orangnya Iya, wah lu nanti gue kenalin deh. Walaupun perjuangan banget ya nyampe Lu, sini lu gue. motor juga gak sih lu? Dulu gue Vespan. Vespa. Vespa sebelum jadi tren dan mahal seperti Belum sekarang. jadi emas. Gue masih beli tahun 2003 Gak bisa bedain Vespa 2,7. Gope. Ah, gope. Gope bodong ya? Bodong, gope. Ya kan gampang ngawin ini. Heeh. Tawa ya kan. Iya. Oh. 2000-an itu masih sekitaran segitu kayak PTS, PX gitu, Spin masih segituan lah gitu. 2000 awal kan? 2000 awal. Iya. Habis Oh, lu itu. Vespa. Habis Apaan itu lu, Des? setelah anak SMA mulai main, Iya. kok harganya Igo. kok jadi begini harganya? Gue bilang. Ada tapi lo Vespa ada. Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak oke. gitu. Lu punya apa waktu itu Vespa? Ada PX, PS. Spin ada Oke. gitu yang masih lampu bulat, yang satu udah diguyur sih, yang satu masih warnanya ori, masih klorasin lah gitu. Itu tuh. Gue dapet Cibubur waktu itu. Gitu. Warna asli. bro. Vespa undernya tadi. Gua mundur kalau Vespa gua. Oh, mundur. Oh, dia King. Oh, anak King. King. Vespa udah nyerah. Tadinya Sultan gitu, Enggak, Sultan bukan. dia anak Harganya. Sultan ya anak King. Oh Keren. sekarang? Iya, Gua pikir harganya dulu. murah. Enggak, Lah harganya King juga murah. mahal cuy, keren. Mendingan tapi dibanding Vespa. Iya masih 15-an 15. sekian dia. Kalau Vespa 15? Iya, King udah 25 di, 15. gua Yang ambil Cobra lagi, itu gua. ya? Iya. Gawat ya. Gue SMA GL Pro. Wah, sana. Gel. Gel. Tim Gladi Resik. Gladi Resik. Tapi dari segi ngarang lagu nih, Heeh. itu elemen tuh bareng-bareng ngarang lagu apa? Ngarang lagu sih sendiri-sendiri. Sendiri. Nge-workshopnya- Yang bawa materi. Iya, nge-workshopnya di studio langsung. Ah. Gitu. Tapi lama-lama rekaman ya udah tahu kalau dikasih gini, plek, misalkan besok si Didi isi drum, gue udah tahu pasti visinya begini dan kebentuk dengan sendirinya. Berarti aja. dari musik dulu berangkat. Iya, Oh, musik. Ya. baru senandung ngikut. Senandung udah ada. Oh. Lirik yang belum ada masih bahasa nyamuk. Oh, nyanyi nyung. Gitu Iya, ya, kayak gitu. Ya sama sih. Proses kreatifnya ya, Proses Bang. kreatifnya kan kita mesti tahu Masing-masing juga. benar. Kalau Freddie Mercury kan na. Langsung ketemu Iya kan, selesai langsung. Brian, tolong Oh, tarik. iya. Dia jago gitu. Ini juga Iya, ngetik di itu kelurahan Freddie Mercury dulunya Pakai kelurahan. rumus, men. Bor. Tahu rumusnya apa? Lah di luar elemen dit, apa dit? Lo Lagi apa? Bikin mungkin lo kanal ada- YouTube lah. Oh, apa-apa oh iya lah, ya. kan. Mungkin lo YouTube. Sebetulnya pas sejak gue keluar dari Elemen itu gue sempat buka warung dan 2006. dari 2009 Nah, gue kan hobi masak, tapi gue rada malu ngomongnya karena direkturnya chef di sini kan. Oh emang ada ya kita ya punya. ya Gua- tadi kita lu gua- nggak nyoba gua nih cuman dagingnya hobi. tadi. Gue cuman Dagingnya itu. Dagingnya Yang masak dia. Iya, Bor. Santapan. Saffron lagi. Saffron lagi ya kan. Riau, saffron. gue sempat buka warung akhirnya. buat Emang sup. dikit-dikit gitu ya, Gitu. sengaja ngasihnya dikit ya biar Dikit-dikit. Emang begitu kan. Kita kebagian porsinya dia, hawa porsinya. asapnya aja dikit. Nah buat survive selain jadi additional akhirnya gue buka warung gue Di daerah mana tuh? BSD jadi BSD. tukang masak dari 2000 BSD Pawon Seribu? Asik. Hah? Enggak, gue nyewa lapak di Pinggiran Asik, kan? iya. Keren. Gue dari Lu jalanin tuh dit. dari 2014 sampai 2018.
Wow, lumayan jalan ya. Gitu. Masak apa aja yang bisa dimasak lah. Apa Lu aja yang masak, lu yang Oh, gue yang masak. Karena kan gue gak ada tim kegiatan lain. ini nuker. Gue yang masak gitu. Tapi gue nggak jago-jago banget, cuman hobi masak. Tapi orang order lu masakin aman ya, lah. passion ya. Passion. Sampai waktu ya mungkin waktu di warung gue jadi tukang masak ada beberapa yang nggak ngeh gue siapa gitu ya, terus nyobain makanan gue waktu itu mestinya nasi goreng. Oh. Gue disamperin, "You digaji berapa di sini?" Wuh. Terus kenapa? Mau nggak? "You-" Bukan Pak, saya yang punya ini. Enggak, gue nggak bilang. Oh. Dia bilang, "Mau nggak? Gue modalin gerobak." Terus gue suruh jualan keliling mie tek-tek gitu ya. Karena dia nyoba masakan dia mau modalin beli gerobak. Hitungannya Gua kirain dia mau ngapain? Kagak, dia mau modalin gue beli gerobak buat keliling. buat ngider. Iya. Aduh, orang ada aja ya. Tinggal pakai klakson kan, tit kayak sate kan. Sementara dia lagi di restoran apa di urusannya dia, tempat usahanya dia sendiri. Iya. Tapi emang kan Dia gue kalau di masak. warung ya kadang-kadang cuma celana pendek ya begitu aja santai. Karena gue ya udah itu masa lalu waktu itu. Dia elemen nyobain belum- masakan lo Dit ya. Iya, terus masak, terus akhirnya ada sambil berjalan waktu akhirnya elemen reunian. Sekarang ngisi pandemi gua ada project namanya The Other Side lagi Oke. nyelesain EP sama Band lain lo. Ya, di luar ya, tapi elemen. Alter ego. rock Di tapi situ ada lo numpain saksofonnya. itu ya. Iya, terus memang gue pengen Ada side. The Other The Side Other gitu. Gue Side. pengen udah ada klipnya 2 di YouTube, udah ada di digital platform. Cuman gue pengen ngangkat Oke, teman-teman nanti gue saya- yang kita iya sub orang lah. biar kenal Kita- gitu maksudnya. Nice. Ada talent baru nih yang oke gitu. Sekali Yang berpotensi ya. berpotensi. Nah, kita lagi bikin soundtrack film layar lebar rilis tahun ini. Film layar sama EP, sama gue lagi sibuk Rumah Angklung Indonesia. Rumah Angklung Wih, Rumah Indonesia. Angklung Indonesia. Iya, gue terlibat di Rumah Angklung Rumah Indonesia. angklung. Rumah Angklung. Itu wadahnya di mana tuh? Dulu di Bintaro, sekarang tetap di Tangsel di sekitaran Pamulang. Ada. Pamulang. Oh Iya. Deket gue. Iya. Brotherhood of Tangsel. Lu kok nggak ngasih tahu nih? Ya, Nggak, gua suka, Sekarang men. kasih tahu, tinggal datang aja. Oh, oke, gue udah. Gua ikan cupang setengah ya kan. Nggak, gue punya, gue bawa. Bawa. Angklung. Gue memang pingin ngangkat. Angklung dari ini ya, apa namanya? Angklung. Tumbuhan philodendron deh. Philodendron. Angklung dari philodendron gitu. Gue pengen ngangkat angklung biar anak sekarang tahu bahwa angklung itu nggak cuma alat tradisional gitu. Jadi saat listnya kita manggung, kita bawa Metallica, kita bawa Soundgarden, Bisa kita jadi. bawa Iya, gitu, iya, tapi iya. musiknya dibikin modern gitu kayak gitu. Mantap. Klung, klung. Dan kita baru bikin single buat AC Milan. AC Milan Itali, jadi insya Allah tahun depan kalau lancar kita main di San Siro. Amin. Amin. Mantap. Bareng sama Rumah Itu Angklung. tuh, Dit. Hah? Itu tuh, Iya. Cip tuh. Dengan rumah angklung nih ya. Dengan Rumah Angklung gitu. Untuk apa? Marsnya Asia Karena Milan? si Rumah Angklung ini dari 2011 ini sebenarnya dia sudah keliling dunia untuk main festival-festival musik. Cuman untuk di Indonesia mungkin banyak orang nggak tahu. Nah, kita sejak kumpul dari nongkrong ya anak band kan rezekinya dari nongkrong lah ya. Iyalah. Nggak. Nongkrong akhirnya kita bikin gue pingin bawa Rumah Angklung itu untuk milenial tahu di Indonesia bahwa ini ada grup musik keren namanya Rumah Angklung yang nggak old school gitu tampilannya. Kita pingin bisa main di Itu ada YouTube-nya, ada IG-nya. ada IG-nya Rumah Angklung Indonesia. Rumah Angklung Indonesia, YouTube, IG. Kita pingin main di Java Jazz, kita main di Synchronize segala macam. Cekidot, tolong Iya. dicekidot Follow, ya. I follow. Ya, kemarin baru main sebetulnya yang agak viral, kemarin kita Rumah Angklung baru diundang main di Wisma Atlet. Mungkin Wih, kalau lu deh. lihat yang pernah viral ya, tapi Indonesia balik lagi. Kita diundang main di 1 tahun Wisma Atlet, tapi orang Indonesia ngeliatnya ini kan, wah lu corona kok dirayain. Sebetulnya nggak dirayain. Angklung itu psikologisnya ngebantu orang untuk menetralisir kalau Relax. relax segala macam. Iya, Karena itu iya. terbukti dari padi aja. Terapi. Benar. Nah, kita main 1.500 angklung barengan sama pasien COVID. 1.500 angklung. Main barengan. Itu sampai Lebak Bulus kedengeran bor 1.500. Ya kan? Wisma Atlet itu tower berapa? Enggak, kita di zona merah. Ya, tapi Di mainnya zona mereka merah, ditawar-tawar sebagian di lapangan Oh. tapi dengan jarak gitu kan. Oh. Karena dari tim Kobranya yang Kopassus itu kan juga Ya. mainnya. Itu main kita dilatih sekitar setengah jam lah sama konduktor yang mereka tinggal ngikutin aja gitu segala Wih, macam. keren man. Gitu mereka. 1.500 angklung bunyi Tuh, bareng main ya kan? barengan. Satu set aja paling 50 ya kan. Iya. Yang tiga jembreng 150 berarti kali 3. Iya. Suara satu sampai suara monyet tuh. Keluar semua. Iya.
Tapi intinya apapun yang gue lakuin sebenarnya usaha gue untuk mungkin sama teman-teman yang lain, usaha gue untuk tetap waras di tengah pandemi sekarang. Pasti Bagus, tetap bagus. waras. Kenapa? Pada saat kita tidak melakukan apapun, kita akhirnya kenanya psikis. Ya, Kenanya psikis, nggak disalurkan. tidak disalurkan, larinya ke penyakit hati. Pada saat orang lain melakukan sesuatu dan berhasil, nanti jadinya kita sirik sama dengki. Ya dari Iya. Penyakit, itu penyakit. Makanya untuk nggak Penyakit sirik ya. sama dengki ya Yang kita itu negatif bikin, tuh. Iya, kita bikin aja. Yang diikutin tuh. Masalahnya mau sukses enggak urusan nomor 7. Iya. Yang penting kita bikin aja. Karya dulu. berkarya aja. Iya. Sama kayak masak, gue nggak pernah bisa masak, gue cuman hobi masak. Cuman nggak tahu kenapa energinya pada saat gue masak bentuknya apapun, gue selalu yakin di mindset gue bahwa apapun yang orang makan pasti suka. Sama kayak gue naik panggung. Pada saat gue naik panggung, mau 1.000 orang, mau 10.000 orang, gue yakin orang akan suka sama gue. Tapi pas turun panggung, rockstar-nya harus ditinggal di atas panggung. Turun panggung sama keluar warung, Kembali lagi. gue jadi Iya. orang biasa. Back to the aja. basic. Iya, itu Itu aja. mesti Terus dijejekin ya. ini apa maksudnya Iya. ditekenin. Iya, gitu. Itu Penting itu penting. Attitude gitu-gitu ya. Apalagi dia udah dari titik nol sampai Papua dia udah jalanin dengan rute panjang itu, Brat. Iya, dan gue kan sekitar 2014-15 sempat sampai di fase paling parah, terpuruk setelah gue Nah, keluar dari ngedown elemen. ya. Iya, gue pernah Lu sampai- ada ya fase lu yang lu Oh, parah, down? parah, karena pada saat gue keluar dari elemen, Heeh. yang paling kena itu adalah sebenarnya psikis. Hmm. Psikisnya sebenarnya bukan gue yang bikin, tapi ngelihat respon orang-orang gini. Kalau lu lagi sukses terkenal, semua orang juga ngakuin temen lu itu temen gua, Ya, itu ya. keluarga gua. Tapi pada saat lu jatuh, boro-boro gak dilihat. Itu gua pernah nggak punya duit 200.000 doang. 200.000 gue minjem sama temen gua. Mungkin kalau lagi susah 200.000 juga setengah mati lah ya. Iya. Iya kan? Iya, saat kita lagi Susah susah. cari. Iya lagi susah. Gue pinjam Iya. 200.000 buat waktu itu kebutuhan anak lah. Dikasih pinjam sama temen gue. Dit, nih makanya lo kalau udah miskin jangan banyak gaya. Sambil ngasih Ngambil uang lo ya. udah miskin jangan banyak gaya makanya. Hebat dia tuh ya. Yang namanya gue pernah jalan kaki dari Gading Serpong sampai BSD. Wah, Karena nggak punya duit. jauh. Karena nggak punya duit. Itu Jauh, men. Buat nonton acara gitaran, jogging itu. jogging. Waktu itu datang cuma buat acara gitaran, maksudnya gue datang bela-belain datang karena gue berharap dengan gue datang orang masih lihat gue minimal Iya, mudah-mudahan iya. ada rezeki. Apalah bikin apa tuh 2014 tuh gue. Jalan kaki sampai rumah jam 3-an. Gue pernah tidur di beberapa Indomaret sekitaran Cilenggang BSD. Cilenggang. Cilenggang, apa? Cilenggang BSD. Ya, seberangnya. Gue pernah tidur juga di, lu kalau depannya Bintaro Exchange ada masjid sampingnya High School. Ya. Sekolah High School ada masjid. Gue pernah tidur di situ. Jadi gue ngelewatin fase itu sampai satu titik parah di 2014 akhir itu gue mulai tidak percaya namanya agama. Ah. Gue mulai tidak percaya namanya agama karena gue ngerasa gue marah sama Tuhan. Kok gini banget sih? Makin gue berusaha jadi orang yang berbuat baik atau ngebenahin hidup gue gitu, dihantam makin orang makin banyak ngehina gue. Kan Sajian-sajiannya ya dikasih gitu ya. omongan lidah itu kadang-kadang lebih tajam dibanding dipukul gitu Oh, kan. iya Ya, dong, kena iya kena dong. kena psikis gitu kan. Psikis. Orang banyak nusuk gue dari belakang sampai satu titik gue ingat gue di November 2015. November 2015 gue sudah sangat bulat dan gelap untuk kill myself untuk selesai semuanya. Ah. Di warung. Jadi warung itu sekitar jam 1 malam. Ah. Ini saat lo sendiri yang jalan-jalan tadi nih, Dit. Kebetulan warung lagi nggak terlalu rame, gue di dapur juga lagi nggak masak. Ya kebetulan beberapa jam sebelumnya gue juga baru. Dapurnya selalu ya? Ya, salah gua. Kebetulan beberapa jam sebelumnya gue baru mendapat satu istilahnya hantaman hinaan dari orang gitulah ya. Yang bikin lu ngedown lah. Drop ya gitu. Karena tidak dihargai dan diharga diri dijatuhkan itu paling. Dan gue udah hitungan detik, gue udah pakai. Sayat-sayat. Iya sudah mau di belakang gue di belakang kitchen gitu udah gelap. Ada beberapa pegawai gue lagi di luar. Pas hitungan detik kayak gitu tiba-tiba nongol anak kecil depan gua. Ini demi Allah, nongol anak kecil depan gua dan dia minta sendok sama gua. Gua langsung lempar tuh cutternya. Gua langsung lempar cutternya. Astagfirullah, gua langsung lempar cutter. Hitungan detik gua diem. Malaikat kecil tuh datang ya, Dit. Abis itu gua cari anaknya kagak ada di warung gua. Tamu gua pun yang lagi ada makan di situ kagak ada anak kecil. Boy, anak kecil Kagak boy. ada anak kecil. Boy itu sering. Itu fase terendah gue yang nyaris hitungan detik gue lewat. Dari situ gue langsung balikin mindset gue nggak boleh kalah sama hidup.
Itu cara lo nyikapin dari Iya, gue nggak boleh kalah sama hidup. Gue lakuin apapun, siapapun yang minta tolong sama gue tolongin tanpa ngomong saat itu. Kalau gue nggak bisa bantu secara finansial, mungkin gue secara moral. Apa yang bisa gue bantu? spiritual ya. Yoi. Jadi dalam 2015 sampai 2016, gue tuh hampir bisa produserin beberapa band, ada 5 band dan 1 penyanyi solo untuk sampai mereka disign kontrak sama label tanpa gue minta bayaran sedikit pun. Keren. Sepersen pun gue sampai hari ini gue nggak pernah minta. Iya. Gitu. Dari fase lo di tek tadi tuh, iya. tek Iya. Ya begini. like breaking Pelan. point ya. Iya. Tapi kalau ditanya Turning point. Tapi maksudnya turning point-nya apakah ngebalikin ekonomi? Enggak, tetap ekonomi gue masih harus survive. Iya, iya. Tapi lo secara psikis lo udah Skillsnya up. Secara psikis udah ketolong. Ketolong. Mental lo udah mulai up yes, tuh di yes. situ. Gue udah mulai berani on go public as a producer. Oke. Gitu walaupun ini gitu. Mulai Terus, balik lagi iya, nih. Setelah itu baru tiba-tiba kejadian Ferdi salah transfer ke gua. Itu awal elemen reunion. Itu. Awalnya Ada gitu dulu. Iya, gue lagi nggak punya duit. Gue lagi mau beli kebutuhan dapur buat di warung. Buat ke rumah tangga. Enggak, ke dapur. Karena masak di warung, Oh. di warung. Gue beli ke Indomaret. Bahan-bahan gitu Iya, ya, telur kayak- apa-apa yang ada di Indomaret. Di depan Eko Hospital, kalau lo tahu Eko kan. Hospital, BSD, tahu. ya, Iya, iya. Kan tuh 24 jam. Gue nggak tahu kenapa gue iseng aja pingin ngecek ATM gitu ya. Padahal gue tahu gue lagi nggak punya duit, lagi nggak ada kerjaan. Tiba-tiba Tapi nggak masuk tahu duit kenapa. gede. Salah. Anjing duit siapa? Iya Gue bilang dong. anjing duit Iya siapa? dong, kaget dong. Gua lagi Goyang nggak lah, ada- goyang. Goyang. Apa Nggak ada nih? duit. Salah Lagi kali nggak ya? ada kitanya kan. Lagi nggak ada duit, nggak ada kerjaan. Dari saldonya di bawah cepet. Tiba-tiba jadi nolnya banyak gitu lumayan ya. Nol-nolnya gelindingan banyak ya. Ini duit apa? Gue pikir gitu Kalau kan. jahat kan gua ambil, gua withdraw nih ya kan, Yoi. bodo amat dah. Akhirnya gue bilang dalam hati, kalau dalam 24 jam nggak ada yang ngaku, ini rezeki gue. Iya. Tapi kalau sebelum 24 jam ada yang nelpon gue dan ngaku, Ya gua balikin. gue balikin. Ah, Setengah jam kemudian ada telepon masuk ke gue nggak ada namanya. Halo? Halo Sid? CS katanya. Sid, yang manggil gue Sid itu cuma anak Orang elemen. dekat. Cuma Orang anak dekat, elemen, iya. ada orang deket Sid. Oke. Siapa nih? Gue Ferdi. Hah? Fer, apa Vokalis. kabar? Iya, sedangkan gue nggak pernah kontak dan teleponan sama Ferdi dari Kan 2008. lama. Udah belasan tahun kan. Dari 2008, Iya. gue nggak pernah kontak-kontakan dan ketemu sama sekali. Nggak pernah, nggak ada. Kontak nggak ada, nomor teleponnya pun udah nggak ada di gua. 8 tahunan lah tuh ya. Iya, 8-9 tahun lah ya tuh. 89 tahun ya. Apa kabar lu gini ya? Tahu-tahu ada telepon dari dia. Iya, udah ngobrol-ngobrol nanya kabar. Baru dia ngomong, Sid, sorry, gue salah transfer. Itu mestinya buat temen gue untuk uang apa ya, waktu itu dia lagi usaha apa gitu. Karena kebetulan namanya sama kali depan. Nggak tahu deh. Jumlahnya berapa gue bilang? Segini. Oh iya sama jumlahnya, karena duit gue aja nggak nyampe cepet. Jadi ketahuan kalau kita Jelas ya. ketahuan. Oh iya, gue minta nomor rekening lu, gue balikin. Ah. Gue balikin, udah gue transfer. Oh iya, Sid, nanti kapan-kapan ngumpul yuk ngopi-ngopi. Boleh, tapi gue anggap angin lalu lah. Seminggu 2 minggu nggak ada kabar, tiba-tiba Ferdi nelfon lagi, ngopi yuk di mana, di PIM. Di PIM siapa aja? Semua tuh siapa? Semua personil elemennya udah keluar. Wah, ada apaan? Gua mau nongkrong aja begini, nongkrong nggak usah mikir macem-macem, ngopi aja silaturahmi. Ya udah ngopi. Nongkrong di PIM, live IG si Didi. Didi apa Ferdi gue lupa, live IG. Oke. Itu ada lagi, akhirnya itu power of sosmed kan. Live IG. Kapan itu Dit? Itu 2017 pertengahan, Oke. sekitar Agustusan gitu. Oke. Live IG rame, banyak itu parlemen yang fans elemen yang udah itu masuk, wah ini reunian segala macam, langsung masuk sponsor rokok reunian tanda tanya. Gue kasih slot berapa titik, berapa kota, asal formasinya ini. Masuk lagi ya, TV lah, RCTI TV gitu. Gue kasih lu slot main di acara musik, di acara gue yang acara-acara pagi gitu, asal formasi ini. Hard Rock Cafe, gue kasih Alec Mande. Spill lu yang pilih Respon tanggalnya. tuh semua tuh ya, berapa Iya. responnya Asal formasinya bagus. ini. Tapi nggak ada kita tanggepin, kita pulang. Maksudnya udah thank you, bubar. Kita lanjutin hidup lagi masing-masing. Ada sekitar sebulan. Anak-anak iseng Ferdi. Cobain aja yuk manggung ayo. Sekali aja. Abis itu terserah. Lu mau bubar gimana ya. Satu kali aja, satu Oke. kali aja. Akhirnya kita manggung, yang tadi gue cerita, kita manggung jam 10, jam 9 itu Hard Rock masih sepi. Siapa yang mau nonton, kita juga pikir gitu. Jam 10 kurang 15 ngantrinya sampai dalam Pacific Place. Dari jam 10 sampai jam 2, kita manggung 2 jam setengah, dari jam kita mulai setengah 11 sampai setengah 1, F&B-nya di Hard Rock nembus 50 juta. Pesanan F&B-nya. Alhamdulillah. Itu full book, itu beneran di luar dugaan. Nah dari Berarti situ, ternyata ya. Awalnya reunian ya. karena salah transfer.
gara-gara salah Salah transfer transfer. ke situ. Ya gue tanya setelah akhirnya dari situ kan job masuk tuh. Iya. Ya udah deh, rezeki jangan tolak, manggung, tapi nggak mikir buat rekaman ya, manggung aja nggak usah manggung. Lama-lama manggungnya makin sering, yang tadinya di kafe, lama-lama mulai outdoor, lama-lama festival. Itu tadi gue cerita kok tiba-tiba jadi kesini pensi yang penontonnya kok umur range 17, 18 sampai 25 Milenial. itu gitu. Tapi apa lagunya gitu. Nah pas kali waktu Elemen lagi semanggung, gue nanya sama Ferdi, kenapa lu waktu itu bisa ngajakin Elemen ngumpul? Lu tahu nggak? Abis gue salah transfer sama lu, hari itu gue nggak sengaja ketemu Lucky. Lucky itu sudah keluar dari 2005. Kenapa kata dia tiba-tiba hari ini gue ketemu sama 2 mantan Elemen, maksudnya personil. Ada apa ya? Apa jalan Tuhan gue mesti ngumpulin lagi, akhirnya dikumpulin semua sama Ferdi. Ferdi emang. Iya, Ferdi itu. ya. Itu dia. Sampai sekarang. Sampai sekarang makanya sekarang. membawa elemen reunian. Nah, pas rilis album, kita sepakat lagi untuk ngebuang nama reunionnya, plus sekalian kita ngeganti logo baru buat spirit baru. rebranding. Rebranding. Karena dari 22 tahun kita nggak pernah ganti logo elemennya. Elemennya reunionnya dibuang, balik lagi ke elemen biasa. Gitu. Terus ya pandemi lagi. Ya gitu dah ya. Ya gitu deh. Cuma ya Tapi siapa itu yang- aja udah keren sih Ada ya. gerakannya. Prosesnya. Iya. Dari masing-masing ya lu juga nggak tahu kan lu Gua dengan pernah kehidupan ada lu rencana pribadi. zaman gue jadi jaga warung masakin Ah, orang itu mana kepikir buat gua akan ada reunion. Nggak Iya. ada gitu. Ada yang main band ya main band gitu gua ajakin gitu. Dit edisionalin atau isin gitar ayo gitu. Tapi ya Afgan waktu itu minta atau isin gitar atau siapa atau Cakra gitu buat album ayo, tapi nggak ada reunion. Itu di luar dugaan. Jadi buat gua reunion itu hadiah, mungkin hadiah dari Tuhan atas apa yang gue jalanin dari 2014 tadi cobaannya. Kayak gitu. Kiat-kiatnya tuh lu udah ngedrop depresi gitu apa sih? Dit? Kiat-kiatnya Iya, Dit, Dit. biar Lu- bisa lu lebih Iya, lebih sementara hari spirit, gini lu kan lebih pandemi orang banyak yang godek ya. ya satu pasti ya karena tadi ya Anak elemen kecil tadi ya, tuh. yang nelpon kan, anak kecil ya kan, kawan nelpon ya kan. Di lain itu apa tuh Dit, yang bisa bikin lu Bisa Wah. jadi survive dari yang depresi lu berat itu loh. kalau gue mikirnya gini, pandemi ini kan semuanya nggak ada JR-nya ya. Ya. Semua orang di seluruh dunia nggak ada check sound-nya, istilahnya. Der langsung ya kan, hari H langsung. Der. Kalau lu cuma sibuk menyalahkan orang untuk mencari kambing hitam atau menyalahkan sesuatu atas apa yang terjadi, lu nggak move on. Mau sampai situ kapan? aja Di ya? situ aja. Lu harus rubah mindset lu. Karena Tuhan nggak mungkin nggak ngasih jalan dengan apapun yang terjadi gitu. Tuh. Gitu. Jadi Itu Dalam, yang dalam, bagus dalam. tuh. iya, kalau lu ikhtiarnya 20%, kalau lu ikhtiarnya 100%, nggak mungkin Tuhan ngasih reward ke lu cuma 20%. Pasti baliknya Tapi kalau lu ikhtiarnya cuma 20%, jangan harap Tuhan ngasih lu 100%. Iya. Tuh, Gitu dengar. aja. Jadi itu doang kok. Totalitas. Mindset Dari aja kitanya itu. juga ya. Mindsetnya kita juga. Gitu. Sama aja. Karena pandemi ini kan sebenarnya virusnya pinter nih. Yang dikenain kan psikis sebenarnya. Ya, Kalau secara ininya kan sebenarnya hampir sama dengan flu-flu yang lain. sama aja. Cuman Iya, dia iya, lebih iya. ngebus untuk kalau punya penyakit bawaan, Keangkat. keangkat. Ya akhirnya kitanya harus mikir, kitanya harus sehat. Ya. Sehat gitu. Iya. Sehat aja. Sehat dari mana? Rohaninya. Batinnya, pikirannya Batin. dibenerin ya. Karena ini modal pertama. Iya. Lu Pikiran udah jelek, pikiran jelek, semua penyakit keluar. datang. Karena pikiran menguasai tubuh. Iya. Jadi sekarang apapun yang ada berhubungan untuk nongkrong, nih kayak gini gue seneng kenapa pas lu kemarin ngajak gitu ya. Ayo, kenapa buat gue nongkrong itu penting sekarang. Silaturahmi juga. Silaturahmi iya. Kedua, Wawasan. ngilangin penat supaya tidak terlalu stres dengan Ya emang keadaan. ciri-ciri orang gila tuh dia Kurang nongkrong. tinggal sendirian. Iya. Tiba-tiba tembok jadi Lebih fresh, gila jadi Iya. gilanya nggak jadi terarah fresh, ya kan. Iya. Gelap. Nggak lama ada bisikan-bisikan, ya sendiri Iya. kan gitu. Lu sering-sering nongkrong, masa sih nggak dapat rezeki dari hasil nongkrong? Gue percaya dari nongkrong itu kebuka rezeki kok. Ya, Relation itu Oh iya. pasti, Iya. silaturahmi Iya, pasti. Walaupun mungkin nggak secara langsung. Gue hari ini ketemu lu gitu ya. Siapa tahu nanti 3 minggu 4 minggu ke depan tiba-tiba ada rezeki yang menghubungkan gue dengan lu Iya. gitu atau Iya. dengan lu. Ini kawan Iya. gua ada yang bikin ini nih. Iya. Tiba-tiba si Adit, ya lu bisa desain. Oh, nggak? Adit aja. Dia produser. Dia gini ya. Tinggal, "Nen, isiin gitar." Tinggal di prospek aja. Iya, itu dia. Kita atur aja udah. Apa?
Ngecesnya keluar dikit. Kirain baru potong apa gitu. Gitu. Pinjem Luar cukurannya biasa. pinjem pun kayaknya bagus itu loh. Tadi lu tanya kiat-kiatnya karena mungkin gua sebelum pandemi terjadi gua udah ngalamin Sebelumnya ya. yang di warung itu. Gue jadi tukang warung itu 4 tahun itu ngelatih mental gue pada saat itu. Jadi pas pandemi ini sebenarnya gue udah nggak sekaget itu mentalnya. Karena lu udah kaki-kaki fondasi ceker ayamnya udah ada. Udah gitu. ada, terutama mental ya. Mental Karena yang 4 ya. tahun itu Iya, kan iya. lebih ngadepin hinaan orang gitu kan. Nah yang ini gue cuman ini kan cuman masalahnya diberhentiin semua orang. Bukan karena guenya gitu. Semua orang nggak dapet job, semua orang berhenti Sama, gitu. sama. Sama, berarti kitanya harus Di belahan mana sama. Dan tetap bisa ini ya berkreasi ya Dit ya, kayak lu masih ngulik jadi produser ngurusin lagu. Ya itu lu dengan bikin gua side project. ngulik atau jadi produser apapun bentuknya berkarya kayak lu sekarang bikin podcast itu kan sebenarnya melatih otak kanan lu untuk tetap kreatif. Iya. Ya, iya. Iya kan? Melatih otak kanan tetap kreatif dan kedua ya ngejauhin tadi penyakit Dari yang hati. negatif. Dari penyakit Ya. hati daripada nggak ngapa-ngapain jadinya sirikan sama orang. Jadi kan bikin Jauh. aja. Mikir udah bercabang ya kan. Iya, bikin aja. Kalau ada aktivitas kan boro-boro bercabang. Bener gitu. Iya, mati. Mesti- Ini akarnya mati. Akar ya. Busuk akarnya, Busuk, Bang. akarnya bongolnya busuk. Medianya diganti. Ya kan? Medianya diganti, kasih media baru, seger lagi gitu. Seger lagi. Gitu. Itu doang sih. Amin. Jadi nyantai karena ini pasti akan berakhir kok, akan berakhir. Amin. Semoga Amin. berakhir secepatnya ya. Amin. Supaya bisa manggung-manggungan lagi. Iya. Ya kan? Oh, capek virtual, Bo. Lu virtual-virtualan Virtual kali. capek. Pasti lah semua Kayak- virtual kayak mau manggung ngomong. sama tembok gua. Virtual ada lobby virtual jadi ya. Iya. Kalau misalnya take record kan kita masih sama kawan-kawan bareng berangkat ya kan, ya intermezzo dulu. Kalau itu kan enggak. Yang namanya manggung itu kan ada orang di atas panggung, ada penonton, ada energinya, Iya, manusiawi. ada interaksi, ada chemistry. Nah, virtual lu secanggih-canggihnya tergantung handphone yang lu pakai atau PC yang lu pakai. Kuota dengan kuota yang Kota udah beli Apa? tiket, kuota. ya kan ngomong delay mulu kan. Iya, delay. Tetap tidak tergantikan. Real sex tetap lebih baik daripada virtual sex. Sama kayak real Iya. konser Dibanding tetap lebih cyber baik. ya, cyber sex ya. Iya, iya. Tetap lebih better dibanding Ada virtual itu sex. lagi ya. Iya. Kita ngomong kasarnya seperti itu Benar. gitu. Gak tergantung. Real. Ya kan? Kayak gitu. Seru makanya kayak gitu. Ngobrol. Mantap ya. Buat anak band mah ngobrol. Gua juga senang sih lo di tambah sini. wawasan, Tambah ya kan? wawasan. Ada kawan yang Iya. wah lu asik juga Naikin, lu main gini lo. naikin imun. Yes. Kita kan senang-senang Itu akhirnya. dia Iya. imun. Dari Imun. dalam otak semuanya. Imun tuh yang ada di film Catatan Si Boy yang Itu dia tuh. yang di depan Ferrari Sohibnya. diikat, di Bos. Ferrari diikat. imun tuh. Di IKJ. Gua bukan di IKJ, IJK. Oh lu IKJ? IJK. Oh IJK. Institut Jasa Keuangan. Gue daftar kampus lo dong. Bisa biar kerja mau OJK ya. Main gitar lagi dong, tadi kan seru deh banyak-banyak. Anak festival banget. Anak festival. Jambore musik. Jambore musik. Oh iya. Di Bantara dulu kita ya. Kejuaraan band antar SMA. Kaya lu. Oh, apa vokal grup kalau SMA zaman dulu vokal grup. Vokal Sekarang grup. kayaknya vokal grup udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Vokal grup itu udah nggak ada ya? Akapela juga nggak ada. Akapela nggak ada juga kan? Boy band, boy band, Udah nggak boy ada. band Oh, sekarang. iya. ya kan. Iya, itu dia tren. Nggak ada akapela. Padahal kalau bikin seru juga ya, tiba-tiba ada akapela lagi, ada Seru, vokal seru, grup seru. gitu ya. Seru juga tuh. Kalau kita kan dulu Sebenarnya suruh bawa lagu buat dari ada Jerman. aja ya ke ininya, maksudnya talent-talentnya itu ya. Cuman wadahnya mungkin ya, yang nggak ada gitu buat disalurin. Iya, sebenarnya Ada sekarang mereka kan nggak ada gitu. udah nggak mesti tergantung sama orang ya. Era sekarang dengan streaming digital orang udah bisa promosiin dirinya masing-masing. Pasti, Iya. pasti. Depan bikin konten 1 menit. Jual diri sendirinya. Jual diri sendiri. Harus bisa. Kayak band juga dulu harus tergantung demo, diterima big label baru bisa putar. Sekarang lu mau punya lagu kayak apa lu bikin aja, udah Bikin lu aja, rilis bodo aja. amat. Dan semua musik itu pasti ada pasarnya kok. Pasti Ada ada. lagu yang baru yang bodoh amat yang gitu. Oh itu lagi ya, yo Iya bodoh. kan? Bodoh amat doang lu. Bodo Anak amat. gua kan bodoh amat apa? Ya, bodoh amat apa lagi.
Kan bingung Itu jelasin. di YouTube rame itu ya. Udah kamu jangan dengerin. Bang Jago. Bang Jago. Bang Jago lagi itu. ya kan? Gitu. Segitu cuma langsung viral dia langsung. Viral. Cuma nantinya menurut gue sih yang instan tetap tidak akan melebihi yang sudah melewati fase matangnya karena banyak proses ya. Nantinya akan seleksi alam sendiri. Seleksi alam sendiri. Kalau 58 Rooms itu visi misinya apa tuh? 58 Konserum. Satu, ngasih edukasi, sebetulnya gue pingin nyentil TV. Karena TV di Indonesia nggak ada punya acara musik yang secara kualitas audio bagus. Yes. Betul. Mau sebesar apapun TV-nya, nggak ada acara TV di Indonesia yang audionya standar oke. Iya. Gue denger Jadi benar, Sarani aja soundnya main. enak, soundnya Iya. benar. Gaul banget tuh. Nah kebenaran Aman yang, soundnya. yang di 58 Audionya Konserum, aman. gue ada teman yang tadi gue di other side itu gitarisnya itu Aha. namanya Jonas. Dia adalah seorang mixing engineer. Yes. Satu-satunya mixing engineer Indonesia yang pernah dapat kesempatan mixingin U2 album Joshua Tree. Siapa namanya? Jonas Roma. Ada IG-nya Jonas Roma. Dia satu-satunya engineer Indonesia yang pernah mixingin U2 U2. di album Joshua Tree untuk yang remaster vinyl edition. Gitu. Jadi kalau di luar negeri kan lucu. Kalau di sini kan mixing misalkan pingin satu album sama siapa. Iya. Kalau di luar negeri itu mungkin karena duitnya banyak juga. Iya, iya. Per lagu itu dilempar ke vendor. Jadi satu lagu bisa banyak Beda-beda banyak engineer. eksekusi. Satu lagu banyak eksekusi. Nanti tinggal si bandnya yang pilih. Pilih yang Nah, hasil yang mana. Hasil yang mana yang diambil. terbaik gitu. Nah, Pitching ya. pitchingin. Nah, si Jonas ini adalah orang yang dapat keberuntungan bisa mixingin YouTube. Dipilih ya. Dipilih. Orang pilih. Hasil mixingannya dipakai buat Dipakai, Joshua Tree. dipakai. Bahaya. Itu. Gue Nah, pernah dengar ini. Orang Indonesia yang orang mesti Indonesia. Iya, Nah, itu yang yang YouTube. yang mixing 58 Konserum. Gitu. Makanya audionya aman, Brad. Yos. Nanti Minimal- kita main di 58 Iya, boleh. konser. Ayo dong. Cuma sekarang lagi break, mudah-mudahan pertengahan tahun ini udah bisa mulai lagi. Ya. Amin. Amin. Yang susah kan ngubungin talentnya. Iya, Kan gue yang tugasnya gue. LO. Gue INR di situ. Oh? Gue INR jadi. Dia ada berapa garis miringnya, Brad? Set strip-stripnya ya. Iya. Ini garis miring ini Adit. Udah kita ngomong Adit elemen, garis miring ini. Bukan dalam kurung ya. Bisa. Cuman kayaknya Ini sekarang tanda tanya. sekarang sih nggak mesti ke 58 ya. Kalau dulu kan 58 gue bikin itu pada saat nggak banyak orang bikin acara sendiri. Kalau sekarang kan sejak pandemi semua orang bikin acara sendiri gitu ya. Dengan kanal YouTube-nya sendiri, Punya dengan kanal IG YouTube live-nya sendiri ya sudah mungkin gua dengan sosmed sendiri. Iya, akhirnya gue memaksa gue dan tim di 58 untuk bikin sesuatu konsep yang lain aja nantinya gitu. Di dalamnya udah banyak artis tuh. Kita setahun udah berjalan ada 90 episode. Wow. 90 episode. Itu band-band yang kayak Tabungannya banyak, Mot. Aman. Stok shootnya. Stok 3 bulan ke depan lah masih aman ya. 90 kali lagi aja 3 minggu sekali kan. Iya. Terus dia Amin. bilang, Mot, sampai segini nih, gue masih enggak dulu. Iya. Itu 3 bulan benar. Iya. ya lu tau lah ya kemarin Terus 3 bulan tuh baru tuh mulai mencari lagi baru deh. baru cari lagi gitu. Nah itu aja. Keren, Terus keren, kedua asik. ngasih kesempatan untuk orang tahu bahwa ini band-band yang ini sebenarnya yang orang nggak pernah lihat di TV ini masih eksis. Kayak Iya, gue iya, undang bener. wayang, gue undang bass jam, gue Iya. undang kafein, Java band-band Jive. tik band, segala macam era-era itu gitu Java ya. Jive ya. Java Jive, tapi gue selipin ada beberapa newcomer gitu. Newcomer yang, ayo lu punya karya, asal orisinil, no cover. Ya. Asal orisinil, no cover. Lu harus proud sama Karangan karya sendiri. lu. Ya, itu. Original only di situ. Original only. Karena kalau lu hanya santai di cover, sebesar-besarnya nama lu tidak akan pernah lebih besar dari orang yang lu cover. Iya Jadi dong, lebih baik iya lu dong. jadi diri sendiri aja. Gitu. Kan cuma one hit wonder udah hilang. Iya, Iya, iya. gitu. Nah, yang sekarang yang banyak terjadi di ini kan influencer sekarang kan benar cari viral-viral karena konten-konten cepat gitu. Nah, nantinya Iya. akan seleksi alam sendiri. Yang oke akan bertahan. Gitu. Nah itu kayak latihan segala macem tuh, lu kalau ke studio naik apa sih? Gue tuh jarang bawa mobil. Motor, Gue pertama angker, anak kereta. anak kereta. Oh. Karena menurut gue paling efisien waktu, efisien tenaga. Asalkan pas jam jam Iya. jam crowded jam 7 ya. Nah, kan kita ya. anak band nggak mungkin Nggak jam mungkin nggak dong. mungkin jam Kita 7 bisa nggak? tawaf bor di situ Iya. bor ya kan badan keangkat kegeser kan. jam berangkat. Kalau lagi jam berangkat kerja mau pulang kerja apa?
Berdiri juga satu kaki kagak Ya, bisa. handstand gitu. Ya 7:30 lah. 9 lah, ya kan. Maksud gua kalau Oh, angker nih berarti doi nih. Iya, lebih ke efisien waktu, lebih irit. Gue kalau janjian sama orang sekitar Jakarta Pusat atau Selatan, gue bisa Uber on time Dengan adanya waktu Gojek, ya dengan kan? adanya Iya, aplikasi. iya, Kalau iya, coba bawa iya. kendaraan sendiri, gue harus lewat tol, isi bensin, Keluar tol macet. tol macet, stres juga. Iya, gitu. iya, iya, iya. Kalau hari gini kalau bisa ribet, kenapa harus simple? Anjir, kebalik ya. Kalau bisa simple, kenapa harus Iya. ribet? Yang berangkatnya dari ribet dulu. Kadang diribetin. Kalau nggak ribet nggak. Pura-pura ribet. Kadang motoran kalau sama temen gue motoran. Lebih seneng motor sebenarnya gue. Matic, bawa Matic. Kalau lagi bawa barang agak banyak, matic. Tapi kalau nggak bawa apa-apa, koplingan. Koplingan apa tuh? Dulu gue senengnya tuh sebenarnya, tapi udah sempet gue jual. Gue sebenarnya senengnya tuh yang cafe racer. Cafe Racer. 2 tak, 4 tak. 2 tak boleh, 4 tak boleh. Tapi senengnya 4 tak. Senang 4 tak ya. Dengan sesi agak Halus gede deh. dikit. Iya, iya. Tapi kan nggak dipakai tiap hari juga. Iyalah, iya kan, motor Setelah Vespa, gue sempet senang itu gitu. Kalau sekarang kebetulan banyak kebutuhan yang lain. Kita salurkan lah ya. Ada posnya, udah ada posnya ya. Udah ada Duitnya. pos ya. Kepengenan mana Iya. nih ya. Tapi Di- yang tsunami Banten, Oh iya, lu tahu ya? Iya. itu benar rumah Iya, manggung. Iya, itu sebetulnya elemen yang manggung. Jadi diganti Seventeen. sama Iya. Seventeen. Sebenarnya digantinya bukan karena ini. Jadi satu acara itu Nah. IO-nya udah ada beberapa vendor masukin elemen dan sudah deal kontrak, kita udah lock tanggal, tim produksinya elemen juga udah lock. Ternyata vendor lain Ternyata di satu sisi satu perusahaan itu juga ada vendor lain masukin ini yang mungkin kepilih mereka. Iya. Tadinya awalnya sempat kecewa karena itu kan malam tahun baru kan ya Iya. gitu kan. Tahu-tahu kejadian kayak gitu ya. Acara satu Itulah perusahaan lah tuh ya. hikmahnya. Iya, itu. Satu perusahaan gitu. Jadi kalau pembelajarannya kalau misalkan rezekinya ditunda sama Tuhan jangan marah-marah. Jangan marah. Udah lu pulang juga tiba-tiba ada telepon kan. Jangan marah-marah. Bos, nggak jadi dianyer di sini bos, ya kan? Iya. Marahnya sama Iya, Tuhan. benar-benar. Berarti ya itu ya. Mm-mm. Mesti lapang hati ya. Lapang hati. Iya dong, benar. Tuh. Itu Dikasih ya. 2018 2018 kan itu? Iya. 2018. 2018. Tutup tahun. Tutup tahun 2018. Ada hikmah di balik situ nggak taunya. Iya, iya. Gokil itu. Di titik itu kan yang emang di Iya. situ akhirnya yang Iya. duluan ya. Itu dia. Gawat ya. Gawat. Temen itu. gua ada yang nge-DJ Nah. di sana. di sana. Setelah Seventeen dia udah di briefing nge-DJ, abis di briefing ombak 7 meter tuh. Wah, Oh dianya tapi selamat. selamat deh. Dia belum di lokasi. Kayaknya ke malaikat juga lu jangan mati dulu, dilempar. Nempel di pohon kelapa dia pegangan. Oh serius dia ada di lokasi? Ada di lokasi. Dia yang pulang duluan. Orang udah jalan, udah pada ngelarang, jangan pulang. Pulang, udah takut. Oh. Equipment dia tinggal lah pokoknya. Tinggal semua DJ dia. Buat. Emang dia udah lihat ombak waktu itu? Dia kegulung ombak semuanya. Cuman entah kenapa, tiba-tiba kawanku peluk ini pohon kelapa. Selamat. Ya, selamat. Yang lainnya mah ya udah gitu deh. Hmm. Hidung di Berapa lama dia ditahan di pohon kelapa? Ketahan di situ? 2 jaman. Anjir. Dia kayak tahu ya gitu ya. 200 tahun itu. Yang lempar malaikat Jibril tuh kan. Lu Yoi. belum mati lu, belum. Sono lempar kan. Yang lainnya mah wah, kondisinya. Jadi dia salah satu saksi hidup yang saksi ngeliat. hidup. Dulu teman kantor gua, pas gua ikut di situ katanya. Wih. Astaga. Terus kawan-kawan, nah kawan-kawan Untung dia dilemparnya bawa ke pohon pacar sama kelapa kawan-kawan. ya. Ah, Ketika dia di briefing, kawan-kawan Gile. lagi di cottage. Di cottage saya segini nih, airnya. tapi selamat semua. Selamat semua. Belum, waktunya belum. Iya, belum. iya. Ya kayak gua tadi. Gini. Ya kan petunjuk itu. Belum. Jangan dulu kesini. Belum. Belum. Lo nggak bikinin lagu buat tuh anak kecil gitu? Hoki elemen berarti hoki yang gede. Bingung gue nulisnya, bingung gue itu. Ya di sit CD ya di situ ya momen itu dar langsung Gue nggak dilepas. pernah dapat pengalaman itu pertama kali dan mudah-mudahan udah terakhir kali juga gitu kayak gitu. Iya. Ya. Iya, anaknya kecil. Gue yang cuma inget anaknya kecil matanya sipit. Anaknya kecil matanya sipit mungkin range umur sekitar 5, Om, isi, Om. 6 tahun. Pinjam Iya, sendok dong, Om. ujuk-ujuk ada di depan gua. Padahal itu kan ada lokasinya di belakangnya kitchen gua gitu kan. Kok dia bisa nyampe situ? Iya, Om boleh minta sendok ke Om. Goib. Goib. Oh. Gitu, kecil. Ya itu masih sampai sekarang juga masih kebayang mukanya detailnya gue ingat lah. Mungkin itu titisan Nyai kali. Oh Nyai Pantai Selatan ya, bukan Pantai Selatan. Salah. Salah. Bang.
Di Tangerang Bukan Tangerang Selatan. Bukan Tangsel. Nggak ada. Pantai. Kalau Tangsel itu airin. Enggak. Bukan. Udah ganti. Ganti. Udah ganti. Udah ganti lagi. Udah ganti lagi. Padahal Mau jadi Bogor Barat sih sekarang nih, aduh. Kacau. Oh, lo barat tuh lo ya? Iya. udah nggak selatan lagi. Bang. Bogbar. Oh. Bogbar. Tapi daerah dia akan berkembang nantinya. Akan berkembang gitu. Bagus, daerahnya bagus. Nenek-neneknya udah pada pakai, wes bajunya udah kayak orang kota nenek-neneknya. Oh, di sana. gitu. Iya. Banyak udah buka-buka ya kan. Lu perhatiin juga ya ini ya Iya. perkembangannya Wes. Bokbar ya. Gue bilang, wes clothingan udah maju di sini nih ya. Sama baju-baju Tanah Abang udah mulai maju nih. Starbucks udah nyampe sana? Belum, Oh, belum ya? masih Starlink. Masih Starbike. Starlink ya? Starbike tiap 2 meter, Starbike, sono paling panjang. Bukan Starbucks, Starbike ya? Starbike. Oke. Dia suka nge-star jadi bike dia. Starlink. Starling. Gitu. Cakep. Cakep. Senang kita ngobrol sama Adit nih. Iya. Jadi Banyak infonya dia. Iya, dapat ilmu lagi. Seneng ngobrol lah, pokoknya seneng kayak gini kan nyehatin batin. Gila. Tenang aja. Cakep Dit, thank you. Dit. Pokoknya anak band atau siapapun rezekinya mah L4 lu lagi. Jadi dari nongkrong kita pasti kalau selama attitude-nya bagus, silaturahmi attitude-nya bagus, nggak usah takut kehilangan rezeki itu. Amin. Amin. Guys. Gak usah takut kehilangan rezeki. Siap. Kayak ya, kalau di mall yang ke toko handphone kan sebelahnya handphone semua tuh kan. Iya, tetap aja ada yang beli kan? Tetep aja kan. Ya, kayak tukang nasi goreng ngejenjer Oh, iya. gitu, panjang ada 10 gerobak. 10-10-nya laku. Gak usah takut kalau nggak ada yang beli, pasti ada. Gak usah takut akan rezeki. Karena semua dari asalnya silaturahmi. Yoi.